Halo pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa BUMD alias Badan Usaha Milik Daerah ini punya peranan penting termasuk dalam pembangunan daerah, khususnya juga nasional pada umumnya ya. Dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD, di samping adanya pajak dan juga retribusi, sehingga pengelolaan BUMD ini ternyata butuh loh yang namanya diperhatikan secara khusus dan juga diperhatikan secara serius serta profesional berdasarkan prinsip Good Corporate Government atau GCG. Nah, kita akan mengetahui nih seperti apa sebenarnya kondisi BUMD di Jawa Timur dan bagaimana strateginya agar bisa terus mendongkrak secara kinerjanya ya biar optimal begitu, terutama juga jika dihubungkan dengan PAD tersebut nih. Karena kita akan bergabung atau berbincang dengan narasumber yang telah hadir di samping saya ini ya. Ada Ibu Hermin SPDI MPD, beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil Lumajang dan Jember. Sekaligus beliau ini adalah Ketua Umum Serikandi Laskar Sholawat Nusantara dan Dewan Pengurus Pusat Laskar Sholawat Nusantara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Hermi, kali ini kita akan membahas mengenai peningkatan kinerja BUMD Jawa Timur. Tapi sebelum kita bahas lebih rinci lagi ke belakangnya, saya pengen tahu nih Bu, dan juga pemirsa juga pasti ingin tahu ya, kondisi BUMD di Jawa Timur saat ini seperti apa sih Bu? Mohon maaf sebelumnya tidak merendahkan wilayah kami sendiri, yaitu Jawa Timur. Tapi kami selaku anggota Komisi C harus menyampaikan ini kepada masyarakat. Karena ini juga bagian dari kerja kami di Komisi C. Ya. Ada harus pengawasan iya, controlling juga iya. Berbicara terkait kinerja BUMD di Jawa Timur. Sepertinya Jawa Timur ini masih kalah dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Banten dan DKI. Karena daerah-daerah yang saya sebut tadi itu PAD-nya sudah mencapai 60% gitu. Nah, sebenarnya Jawa Timur tuh bisa menyamai dengan daerah-daerah yang saya sebut tadi itu kalau didukung 3 komponen ini. Yang pertama, ya mungkin penduduk yang banyak. Kalau untuk penduduk yang banyak kayaknya meskipun Jawa Timur juga padat penduduk gitu ya. Yang kedua, sumber daya alamnya yang melimpah. Kemudian ada namanya aktivitas ekonomi yang tinggi. Karena ini nanti yang akan menjadikan fondasi yang kuat terhadap peningkatan produktivitas BUMD yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Baik, sebenarnya apa yang kemudian memberatkan langkah kinerjanya BUMD di Jawa Timur nih? Sampai kok bisa sih, kata Ibu tadi nggak optimal nih ternyata? Iya, mungkin kalau menurut kami pribadi, sesuatu kalau sudah tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Tapi kalau sesuatu sudah dipegang oleh ahlinya, insya Allah apa yang kita harapkan itu sesuai dengan apa cita-cita kita ya, seperti itu. Lah di BUMD ini, kalau menurut pengawasan kami, mungkin perlu adanya restrukturisasi ya, terkait dengan perekrutan direksi yang kompeten. Bukan kami itu bukan kami ini tidak percaya kepada direksi-direksi sebelumnya. Tapi kenyataan di lapangan sampai hari ini terkait BUMD di Jawa Timur ini kenaikan PAD-nya masih belum signifikan. Kemarin juga katanya komisinya sempat mengumpulkan direksi-direksi dari BUMD di Jawa Timur, Bu. Apa Bu boleh diceritakan Bu seperti apa Bu? Sedikit kami aja. Tidak ingin terlalu jauh untuk mencampuri itu ya, tapi kami itu karena punya tupoksi kerja yang jelas di situ, bahwasanya kami harus mengetahui bagaimana sih perekrutan komisaris, perekrutan kemudian perekrutan direksi itu tahapan-tahapannya itu apa saja. Terus kriteria yang diterima itu seperti apa. Dan yang jelas seleksi-seleksi itu harus kita ketahui untuk untuk meyakinkan kami bahwasanya nanti mungkin dengan adanya restrukturisasi di BUMD ini akan membawa perubahan termasuk kepada PAD di Jawa Timur. Ini menarik sekali pemirsa karena sekelas anggota Dewan Komisi C saja ternyata masih ingin mengetahui lebih dalam lagi seperti apa perekrutannya. Ini artinya ada hal-hal yang sebenarnya mungkin perlu dievaluasi lagi ke depannya begitu Bu ya. Terkait dengan tadi perekrutannya. Kalau menurut Ibu sebaiknya ini bagaimana pandangan Ibu dari fraksi Gerindra dan juga dari Komisi C DPRD Jawa Timur? Kalau untuk perekrutan itu kalau saya harus transparan.
itu tadi, kalau bukan ahlinya jangan dikasih peran dong gitu loh. Peran kasih orang yang memang betul-betul backgroundnya menangani itu. Jangan sampai dia backgroundnya menangani ini, ternyata dia ahlinya di ini. Lah ini nanti akan nggak berjalan lagi gitu loh. Selamanya nanti akan BUMD ini tidak akan berkembang seperti itu. Itu saya rasa, Mbak. Baik, dari 10 BUMD yang dipunya oleh Jawa Timur sendiri, ada beberapa yang disebutkan dalam sidang paripurna pada tanggal 14 Mei kemarin, Bu, yang dinyatakan bisa dibilang merugi. Meskipun ada beberapa juga yang benefit begitu, Bu. Ya ini kan yang menyebabkan kenapa BUMD di Jawa Timur itu menurun, karena dividennya itu rendah, Mbak, gitu loh. Dividen rendah tapi modalnya harus besar. Ini yang salah satunya yang menjadi BUMD itu menurun. Dan kalau menurut saya perekrutan yang saya sebutkan tadi dengan restrukturisasi direksi yang kompeten, itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan orang-orang yang bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, dan juga di BUMD sendiri itu bisa meningkatkan profesionalisme kerjanya. Seperti itu. Ketika Komisi C kemudian mewacanakan dan mengusulkan adanya restrukturisasi yang di tubuh BUMD Jawa Timur sendiri, apa tanggapan dari Provinsi Jawa Timur, Bu? Ya, sangat mendukung sekali, karena memang tujuan kita kan tidak lain adalah endingnya tetap peningkatan PAD ke depannya. Mesejahterakan masyarakat Jawa Timur lagi-lagi itu, Bu, ya. Iya. Nah, kemudian Pemprov Jatim ini diminta tidak terlena, Bu, di sidang paripurna kemarin. Meskipun opini dari BPK itu WTP, alias wajar tanpa pengecualian. Betul. Atas LKPD tahun anggaran 2024. Tidak ada yang janggal, namun tidak boleh terlena karena ternyata masih ada yang perlu diperbaiki, yaitu yang paling disorot adalah kemarin itu adalah di BUMD-nya. Betul. Bagaimana pandangan Ibu? Iya, kalau kita terlena pas puas dengan yang sudah disampaikan itu, nanti malah kita tidak akan bisa menindaklanjuti hal-hal yang seharusnya kita itu evaluasi dalam artian ini bagaimana supaya BUMD ke depannya ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang betul-betul berkompeten di bidangnya. Baik. Lagi, Bu, pandangan Ibu terhadap kondisi APBD di Jawa Timur yang masih disokong oleh APBN ini seperti apa, Bu? Apa ya kalau menurut saya tuh? Banyak sebenarnya, Mbak, ya kalau disokong oleh Jawa Timur tuh, kalau APBN itu ya. Tapi kita kan ada ranah-ranah tersendiri. Kalau memang untuk menyampaikan itu mungkin ada batasannya, ya, Mbak, ya. Seperti itu. Baik. Cuman memang di Jatim ini memang mengalami penurunan dividen itu. Kalau rata-rata itu penurunannya itu sampai 1 miliar itu, Mbak. Baik. Penurunannya. Baik. Jawa Timur ini terancam juga, Bu, kehilangan sebagian pendapatan daerah akibat berlakunya lagi-lagi, Bu, Undang-Undang HKPD. Iya. Ini lagi-lagi bagian itu, Bu, yang menyulitkan ini sehingga BUMD terseret atau terhambat langkahnya. Iya, karena begini permasalahan di lapangan itu ya, Mbak, ya. Kenapa dividen itu menurun? Karena masih banyak BUMD yang terbebani dengan anak perusahaan yang tidak sehat. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sampai hari ini BUMD itu mengalami penurunan. Karena terbebani itu yang saya tadi, sehingga menghambat pembangunan, dan hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kalau usulan dari Komisi C sendiri apa, Bu, terhadap anak perusahaan BUMD yang menghambat langkah kerjanya perusahaan induk BUMD tersebut? Ya harus diadakan pengawasan secara internal ya, Mbak, ya. Karena itu nanti juga akan potensi kerugian itu kan macam-macam nih. Saya kalau berbicara masalah sesuatu hal yang yang agak sensi itu mungkin saya tidaklah gitu ya. Tapi salah satu menurunnya BUMD itu salah satunya memang potensi kerugiannya itu berasal dari kredit fiktif, salah satunya. Dan kalau kita berbicara dengan kredit fiktif, tentu sudah bukan rahasia umum lagi bagaimana kemarin Bank Jatim itu punya masalah kan. Seperti itu. Baik, Bu, kemudian kalau kita melihat BUMD juga nih, Bu, ya, sebenarnya kan juga berpotensi begitu. Kalau saya boleh mengutip pernyataannya Presiden Jokowi sebelumnya nih, Bu, ya. Ini kalau misalkan ada BUMD yang kiranya tidak efisien atau tidak optimal kinerjanya, lebih baik di merger aja atau ditutup. Kalau menurut Ibu gimana nih, Bu? Setuju sekali. Daripada ini nanti menjadi penghambat pembangunan di masyarakat gitu. Mending BUMD yang sudah tidak sehat ini di merger. Cuman sebelum di merger itu adakan dulu tuh reformasi internal serta lakukan evaluasi menyeluruh. Baru kita itu mengambil langkah ya di merger itu tadi gitu. Jadi masih ada
ada toleransinya lah sebelum memerger itu. Baik, Gitu. baik. Bu, kita tahan dulu. Kita nanti akan membahas juga nih terkait dengan apa sih langkah-langkah yang sekarang sedang dilakukan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur. Tetap bersama kami. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu begitu ya terkait dengan sekarang itu Komisi C sedang melakukan banyak sekali diskusi terkait dengan pengoptimalan kinerja BUMD ini supaya bisa bangkit lagi nih Bu, bisa semangat lagi Bu ya untuk mengejar PAD ini. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, hasil dari apa ya istilahnya rapat-rapat yang kemudian Ibu berserta rekan-rekan dari Komisi C ini langsungkan, apa Bu sejauh ini hasilnya Bu? Kami itu berharap dari pertemuan-pertemuan yang kami sudah kita bahas itu, agar kedepannya BUMD itu lebih profesional, akuntabel, transparan, sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang kami bahas kemarin itu. Gimana caranya biar bisa akuntabel, transparan, dan mengikuti perkembangan zaman gitu aja. Boleh. Kalau boleh sedikit disampaikan Bu, tahapan-tahapannya seperti apa Bu? Yang pertama tentu harus segera buat laporan pembentukan anak perusahaan. Apa yang perlu dilaporkan dalam pembentukan anak perusahaan itu? Yang pertama, bagaimana mekanisme penambahan modalnya. Kemudian apa itu namanya itu selain penambahan modal juga pengaturan kerjasama dengan pihak lain itu juga bagaimana. Itu yang perlu dilaporkan. Baik, baik. Pemprov Jatim juga mengajukan raperda ternyata Bu tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 2019. Ini apa Bu? Bisa dijelaskan nggak isinya apa? Kemudian yang dirubah apa? Dampaknya nantinya akan seperti apa? Terkait kemarin tuh yang kita bahas itu dari raperda itu adalah terkait perekrutan aja, di mana apa ya posisi komisi ini di sebagai apakan gitu. Tapi kebetulan kemarin memang ada beberapa perubahan yang harus diganti. Sehingga kami insya Allah akan menjadwalkan pertemuan ini dengan BUMD itu tanggal 19 nanti untuk membahas perubahan-perubahan raperda yang ada. Baik. Kalau proyeksinya apakah nanti akan dirombak total begitu Bu? Oh enggak, selama kebijakan yang awal itu masih bisa diterima, ya itu kita perbaiki mungkin permak sedikit lah. Seperti itu, nggak harus dirombak total. Gitu. Evaluasi sambil jalan begitu Bu ya? Seperti itu. Baik, pasti kan juga tidak hanya dari sisi atasnya saja Bu yang perlu dibenahi. Dari sisi pelayanan juga BUMD ini beberapa juga ada yang bergerak di bidang jasa pelayanan begitu Bu ya. Menurut Ibu seperti apa yang harusnya diperbaiki nih Bu? Sekarang tidak kan kalau kita berbicara masalah pelayanan ya. Sebenarnya tidak di BUMD saja ya. Di rumah sakit pun orang sakit kalau tidak dilayani dengan baik pasti nanti emosi kan gitu. Apalagi ini BUMD yang juga mungkin akan berkaitan langsung dengan masyarakat juga ya. Bagaimana masyarakat ini merasa terlayani dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh BUMD ini, karena tujuannya nanti juga demi kemaslahatan masyarakat seperti itu. Baik, ini merupakan salah satu cara biar lagi-lagi kinerja BUMD ini bisa optimal. Bagaimana Bu kemudian 10 BUMD ini bisa satu visi misi, bisa memperkuat kinerjanya lagi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau itu ya berarti kalau bagaimana caranya 10 BUMD ini bisa berjalan seiring dan semisi, maka perkuat BUMD dalam peran pembangunan daerah. Ini harus diperkuat dulu. Kalau pasalnya berjalan sendiri-sendiri, lah ini nanti pasti dampaknya juga nggak baik ya. Nah, terkait dampak bagaimana dengan BUMD ini, tergantung bagaimana BUMD merespon. Kalau BUMD-nya itu responnya baik, positif, maka nanti akan menyebabkan peningkatan efisiensi dan optimalisasi kinerjanya itu meningkat. Itu. Tapi kalau BUMD-nya itu sudah responnya sudah negatif thinking ya atau negatif lah, maka nanti akan berkurang dukungan keuangan dan penyesuaian yang sulit. Itu yang akan terjadi nanti. Makanya responnya tergantung BUMD sendiri sih, mau respon baik apa respon negatif. Karena balik lagi itu nanti akan menguntungkan mereka sebenarnya ya. Kalau misalkan bisa diajak berkoordinasi, berkolaborasi. Iya. Kami ini di Komisi C kan memang tugas kami itu pengawasan ya. Kalau kami tidak melaksanakan tugas kami di Komisi C, tentu nanti akan timbul pertanyaan. Kok bisa BUMD tidak sehat? Terus apa kerjanya Komisi C selama ini? Ya. Itu kan akan jadi pertanyaan di masyarakat itu. Kena sorot lagi. Padahal kami ini sudah kalau untuk upaya-upaya mengingatkan, mengawasi itu sudah
kami upayakan itu. Sudah menyuarakan juga. Sudah menyuarakan juga gitu, sebagai Komisi C gitu. Baik, ini saya ada informasi nih Bu. Ini sebenarnya sudah dipublis di beberapa media begitu ya. Ada PT Askrida nih, BUMD Jawa Timur yang ternyata tidak memberikan kontribusi. Ini bagi BUMD, tidak hanya PT Askrida saja Bu ya. Mungkin BUMD lain di antara 10 BUMD Jawa Timur, ini kalau misalkan tidak memberikan kontribusi, kemudian apa yang dilakukan Ibu? Tadi kan sempat disinggung, di merger kayaknya ya. Di merger, lebih baik seperti itu Bu ya, di merger ataupun... Tapi selagi masih bisa dibimbing dan punya komitmennya jelas ke depannya. Ya kalau sudah yang ada itu mungkin masih bisa diperbaiki lah Mbak. Kok harus tiba-tiba di merger gitulah ya. Seperti itu. Harus dilihat lagi ya Bu. Dilihat lagi gitu, dievaluasi lagi gitu. Baik. Memang nggak bisa buru-buru pemirsa untuk melakukan langkah pembenahan begitu dengan melakukan merger atau melakukan penutupan BUMD gitu. Karena pasti satu lagi ini pasti akan memicu adanya PHK. Betul. Ada efek dominonya. Kasihan karyawannya nanti kalau pas di merger. Nah, di merger atau ditutup. Jadi tidak bisa pemerintah dan juga DPRD ini serta-merta melakukan penutupan dan juga melakukan yang namanya tadi itu. Nah, kemudian saya mau tahu juga nih BUMD di Jawa Timur juga pasti kan tersebar di beberapa wilayah di kota. Kalau dari dapilnya Ibu sendiri seperti apa, Bu? Potensi-potensi BUMD yang bisa berkontribusi terhadap BUMD di Provinsi Jawa Timur. Kalau di dapil saya itu, kalau untuk BUMD itu kurang begitu Mbak. Kalau untuk BUMD sendiri ya. Karena tidak banyak yang dimiliki BUMD yang dari provinsi itu tidak banyak. Jadi potensinya bukan begitu. Karena memang PAD-nya itu rata-rata memang dari pariwisata, pertanian, dan yaitu tambang pasir sama tambang kapur itu. Nah ini menarik juga Bu, seiring dengan program pemerintah pusat. Nah ada yang namanya program ketahanan pangan yang merupakan masuk dalam cita-citanya Presiden Prabowo nih Bu. Tapi ternyata Pemprov Jatim juga mengusulkan BUMD pangan. Pandangan Ibu seperti apa, Bu? Kita harus akui bahwasannya sumbangsi sektor agro cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, karena di sini Jatim itu sudah menunjukkan kedaulatannya bahwa pangan itu sudah menjadi pusat baru ketahanan pangan yang ada di Jawa Timur. Kemudian hal ini juga didukung oleh penguatan distribusi, pembudidayaan dan peningkatan kesejahteraan petani. Itu yang sekarang digalakkan seperti itu. Ini seiring dengan tadi yang sudah saya singgung juga bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2025 ekonomi Jawa Timur ini tumbuh 5%. Ini artinya baik tapi tidak boleh terlena begitu ya. Sumbangsih sektor agro diharapkan mampu memberikan tambahan lagi Bu ya kontribusi terhadap BUMD di Jawa Timur Bu. Terkait dengan penguatan dalam upaya distribusi, kemudian pembudidayaan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ini usulan yang bagus sebenarnya ya, ada BUMD pangan. Tapi skemanya seperti apa nih Bu? Kemudian komisi kan nggak mungkin pemerintah Provinsi Jawa Timur buat program atau buat perusahaan baru, bisnis usaha baru begitu Bu ya. Tapi tidak melihat entah itu lingkungan atau kondisi sumber daya alamnya Jawa Timur sendiri. Sebenarnya untuk terkait dengan pembentukan di lapangan terkait ketahanan pangan itu tidak sulit Mbak. Karena kita itu bisa kok memanfaatkan Puspa Agro yang ada. Kan ada tuh sekarang itu di Sidoarjo kalau tidak salah Puspa Agro itu banyak itu gudang-gudang yang masih belum digunakan. Kurang komoditinya itu kayaknya. Kurang komoditinya, maka kenapa ini tidak digunakan? Apalagi sekarang kita ditunjuk sebagai ketahanan pangan untuk Jawa Timur ini. Ini mungkin juga bisa dikolaborasikan dengan aset daerah tadi Bu ya? Betul gitu. Jadi potensinya itu kita gali dulu, terus mau ditempatkan di mana ini aset-aset ini gitu. Datangkan investor dari luar. Betul. Baru nanti itu kita bersinergi dengan investor, terus bagaimana caranya investor itu tertarik gitu loh. Oke, ini menarik sekali nih Bu ya terkait dengan BUMD pangan nih Bu. Saya ingin sedikit mengulik BUMD pangan Bu. Kemudian menurut Ibu dari yang saya tahu nih Bu ya dari BPS sendiri ini padi sebenarnya tidak terlalu berpotensi di Jawa Timur. Yang paling berpotensi ini adalah jagung Bu justru atau hortikultura. Kalau pandangan Ibu ini seperti apa Bu? Kalau ada BUMD pangan tapi khususnya hortikultura karena mengingat ini Bu
adanya ketersediaan lahan di Jawa Timur ini yang sudah mulai menyempit kan Bu ya. Nggak hanya sawah itu bisa dihitung pakai jari kalau kata orang awam gitu. Karena lebih banyak gedungnya sekarang. Betul. Kembali lagi ke aset tanah tadi ya Mbak ya. Dari sekian tanah yang bersertifikat dan tidak itu. Kalau untuk itu ya, kalau kok saya dominan pada padi ya Mbak ya. Karena Jawa Timur aja di Jember aja ya Mbak ya. Itu potensi tertingginya adalah dari pertanian. Meskipun itu ya gandum, bakau, tembakau atau padi. Tapi kenapa padi ini? Selama ini kita tahu Mbak ya, kita tidak membicarakan pemimpin yang sebelumnya. Tapi bagaimana caranya? Selama ini kebetulan petani-petani itu kurang tersentuh oleh masyarakat. Sehingga petani-petani ini merasa ketika mereka memanen padi, itu ketika sudah dijual itu dengan harga murah Mbak. Tapi kenapa ketika petani memberi beras kok mahal? Padahal kan dari petani gitu. Sedangkan petani itu nggak kayak dulu ya, kalau kayak dulu petani itu habis panen terus di bongkok itu ditaruh di poko, nanti ditumbuk dan sebagainya. Tapi sekarang kan enggak, habis selesai panen sudah nggak ada karena dibawa oleh tengkulak-tengkulak. Dan ketika petani itu membeli padi, membeli beras, jadinya mahal. Ketika menjual padi itu murah. Padahal di lapangan mana mereka harus membiayai terkait dengan penanaman padi tersebut, mana yang pupuknya yang sulit dan sebagainya ya. Alhamdulillah, tapi sekarang pemerintah sudah mulai menyentuh masyarakat pertanian terutama dengan menggalakkan pengerukan irigasi, itu sangat membantu sekali kepada petani gitu loh. Terus harga gabah dinaikkan, itu kayaknya mau kembali lagi ke zamannya Bapak pembangunan kita ini kayaknya seperti itu. Semoga intinya apapun itu yang diupayakan muaranya adalah muara kebaikan Bu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bu Hermin dan juga pemirsa, tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana. Balik lagi pemirsa, kita ngomongin soal BUMD pangan yang sebenarnya merupakan usaha atau bisnis usaha yang bagus sekali, prospek banget di Jawa Timur begitu ya, apalagi ini juga sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo begitu dalam program Asta Citanya, salah satunya yaitu ketahanan pangan ya Bu ya. Nah itu Ibu optimis nggak sih Bu sebenarnya BUMD pangan tuh ada dan terrealisasi di Jawa Timur? Optimis sekali. Saya tidak meragukan program-program Presiden saat ini ya. Bukan karena memang karena memang kenyataannya itu harus kita akui itu ya. Kalau ketahanan pangan ini nanti akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa ke depannya kayaknya itu. Terutama untuk peningkatan PAD-nya. Baik. Tapi mungkin bisa dikelola terlebih dahulu BUMD yang katakanlah kurang optimal tadi Bu ya. Baru ada BUMD pangan ini gitu. Jangan tiba-tiba masyarakat nanti skeptis Bu. Ini BUMD aja masih bermasalah, kok udah ada BUMD pangan baru, apalagi nih gitu kan Bu ya. Kalau menurut pendapat Ibu gimana nih Bu? Iya, tetap. Jadi untuk BUMD yang sudah ada, itu bagaimana caranya itu meningkatkan PAD itu tentu ada langkah-langkahnya. Gitu. Tidak harus serta-merta di merger, karena kalau sudah di merger, yang kita pikirkan itu adalah karyawannya. Pas di merger, kalau pas di merger karyawannya harus kerja apa? Seperti itu. Maka itu pertahankan dulu. Terkait BUMD ketahanan pangan ini, kenapa harus dihadirkan lagi? Karena kita tahu dulu kita akan terkenal untuk mengekspor beras. Sekarang kenapa kita harus mengimpor beras gitu? Padahal kita ini tempatnya padi gitu. Di Indonesia itu tempatnya padi gitu. Baik, berpotensi berarti Bu ya BUMD pangan sekali di Jawa Timur. Betul. Baik, terkait mau itu nanti padi, hortikultura, apa saja sambil jalan. Ya. Pokoknya BUMD pangan ini bisa terrealisasi gitu. Jadi sekilas informasi aja pemirsa bahwa memang di Jawa Timur sendiri ini sudah kokoh sekali Bu ya ketahanan pangannya. Bahkan di Jawa Timur sendiri ini terkait dengan ketahanan pangan ini bisa sampai mensuplai Indonesia di wilayah timur begitu. Ini artinya memang suatu hal yang patut untuk diperjuangkan juga dari Komisi C DPRD Jawa Timur ya Bu ya. Baik. Sama tadi juga regulasi nanti sambil jalan, sambil ada evaluasi dari BUMD yang kiranya kurang optimal kerjaannya. Kemudian Bu, untuk membangun adanya BUMD pangan ini, artinya kita butuh petani-petani muda, fresh, punya ide-ide yang segar. Tapi menurut data BPS Statistik itu yang saya ketahui, petani-petani di Jawa Timur itu usianya 40 tahun ke atas, Ibu. Betul. Ini saya pernah datang ke dapil saya di Lumajang ya, ada salah satu desa. Itu cuman beberapa kakang. Saya tanya ini pada kemana
pemuda-pemudanya itu. Kalau ternyata betul seperti yang Mbak Sima sampaikan tadi, bahwasanya petani itu lebih didominasi di sekitaran umur 40 ke atas. Sedangkan yang muda-muda ini mereka lebih bekerja, memilih bekerja dari desanya, keluar dari desanya. Karena mereka ini menganggap kalau bekerja di sektor pertanian itu hasilnya sedikit. Mereka kurang pede. Tapi mereka ketika kerja di luar daerah, meskipun itu hanya sebagai kuli bangunan, mereka pede itu. Padahal sebenarnya ini harus kita luruskan ya Mbak ya. Potensi pertanian itu sangat berpengaruh sekali ya. Kalau betul-betul kita terapkan di daerah-daerah seperti itu. Mereka belum tahu rasanya jadi juragan tebu, betul sekali, juragan gitu pisang. Yang saya sayangkan sekali lagi ketika ada insinyur pertanian, tapi dia tidak menggeluti bidang itu. Apa mungkin mindset masyarakatnya yang harus dirubah, bahwasanya bertani itu bukan untuk usia-usia tua, tapi bertani itu juga bisa untuk usia-usia muda. Itu mungkin mindsetnya aja yang perlu dirubah kayaknya ya, Mbak. Mindsetnya yang perlu dirubah ya, agar para petani-petani itu tidak tidak diisi oleh mereka-mereka yang tua saja, tapi juga dengan orang-orang mudanya atau anak-anaknya melalui BUMD Pangan ini otomatis juga akan terjadi penyerapan tenaga kerja tadi, Bu ya. Betul sekali gitu loh. Baik. Terus kemudian Ibu terkait dengan pembentukan yang dinilai tidak sulit ini bisa memanfaatkan Puspa Agro menjadi potensi Bu bagi terwujudnya BUMD Pangan. Menurut Ibu bagaimana? Kebetulan kemarin Komisi C juga ada kunjungan kerja ke Puspa Agro, di mana di situ di Puspa Agro itu menampung semua komoditi ya, termasuk ya padi dan sebagainya. Tapi ketika saya berkunjung ke sana itu masih banyak tuh gudang-gudang yang terbengkalai dan tidak terisi. Nah, ini dengan kesempatan untuk untuk BUMD Ketahanan Pangan ya, untuk memanfaatkan Puspa Agro itu gitu loh. Toh nantinya juga lari ke PAD juga gitu loh. Kenapa kalau sudah ada kemudahan ini harus dipersulit gitu loh? Kan sudah ada tuh gitu, difasilitasi, tinggal diisi aja gitu loh. Sudah ada lahannya ada, sudah ada bangunannya, tempatnya. Betul. Gitu. SDM kita juga nggak kalah. Iya, tinggal isinya yang belum ada gitu. Tinggal isinya dan juga raperdanya nih Bu. Raperdanya mungkin perlu dirubah. Baik, gitu ya. Raperdanya terkait dengan BUMD ini ya, biar bisa dirubah. Kemudian Bu, melihat sekarang BUMD kinerjanya tidak optimal gitu. Ibu optimis dalam berapa tahun atau berapa bulan ke depan ini bisa segera positif lagi atau optimal lagi Bu? Pulih lah dalam artian. Pulih, betul. Pulih dalam artian ya. Kalau sembuh terkait itu ya, kepulihan BUMD yang hari ini tidak cukup 1 bulan 2 bulan kayaknya, ya minimal 1 tahun lah. Cuman itu tadi tergantung sekali lagi restrukturisasinya sekali lagi restrukturisasinya. Itu kalau menurut saya. Kealotan apa Bu? Adakah kealotan yang terjadi ketika mengumpulkan para direksi dan juga komisaris di DPRD Jawa Timur Bu? Nah, sebatas ini Komisi C kan hanya sekedar mengetahui bagaimana perekrutannya, kemudian apa kriteria yang bisa diterima dalam perekrutan itu, kemudian sudah memenuhi syarat apa tidak. Kalau terkait kealotannya itu kan yang tahu BUMD sendiri dalam rekrut. Kami sebagai Komisi C itu hanya sebatas mengetahui itu yang tadi saya sebutkan itu. Makanya kami berharap perekrutan yang hari ini sudah dilaksanakan oleh BUMD itu betul-betul yang dipilih itu adalah orang-orang yang berkompeten. Gitu. Baik. Ada lagi Bu kalimat yang menyatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang ditaruh di dalam BUMD itu tidak berkompeten di bidangnya karena mungkin biar bisa memberikan masukan atau pandangan baru. Kalau kayak gitu kan tergantung bukti nyata hasilnya ya. Mau mereka beralasan apapun, tapi kalau tetap aja PAD nggak bisa naik, ya sama aja kan gitu. Intinya kami ini di Komisi C ya, berharap gimana caranya mungkin dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi di depan, BUMD ini bisa berubah dan membawa PAD yang lebih meningkat lagi. Masa kalah dengan Jawa Barat gitu loh. 60% loh gitu loh. Jawa Timur kapan mau nyampe 60% gitu. Padahal ketahanan pangannya sudah oke. Sudah oke gitu loh. Baik, kalau begitu terakhir Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan himbauan kepada Pemprov Jawa Timur selaku mitra kerja Ibu juga nih ya, agar bisa meningkatkan kinerja BUMD baik melalui evaluasi internal, kemudian memperbaiki sistem restrukturisasi tadi, kemudian
usulan raperda baru dan lain sebagainya. Monggo. Kami berharap ya di Komisi C ini teruntuk pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kinerja BUMD ini bisa meningkat, adakan evaluasi internal yang pertama. Kemudian yang kedua, perbaiki sistem permodalannya. Jangan ingin BUMD ini meningkat tapi permodalannya nggak difikirkan. Yang ketiga, usulkan raperda baru agar lebih efektif, akuntabel, dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu harapan kami. Baik, semoga apa yang diharapkan oleh Komisi C ini juga tentu saja untuk kebaikan masyarakat bersama, pemirsa, bisa terrealisasi dengan lancar, dengan mulus. Saya yakin juga Komisi C ini lelah sekali karena tapi sudah tugas gitu ya, karena melihat tadi Ibu harus rapat Komisi C ini BUMD harus digenjot, harus dievaluasi supaya bisa berkontribusi juga nih terhadap PAD Jawa Timur. Semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan juga oleh Komisi C DPRD Jawa Timur ini bisa terwujud ya ke depannya, dan tentu tidak instan pemirsa, ini butuh waktu, jadi please jangan istilahnya merongrong begitu ya dalam waktu singkat, kayak mana nih Bu, kok nggak ada, sabar, ada waktunya, ada proses dan juga tahapan ya. Kalau gitu saya Cima Perwira bersama kerabat kerja yang bertugas dan juga Ibu Hermin dari Komisi C DPRD Jawa Timur fraksi Gerindra Dapil Lumajang Jember pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Rembuk Jawa Timur Garuda TV dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur.